Baik, kita sambungkan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang urapi kami, sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami membuka hati kami, biar Roh-Mu bekerja, menjamah hati kami, mengubah hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Silakan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, ubah cara memandang masalah kehidupanmu. Ya, ini tema kita. Ubah cara memandang masalah kehidupanmu. Ya, jadi cara kita memandang satu persoalan, ya kita harus ubah menurut cara pandangnya Tuhan. Ya, saudara. Baik, terus CD-nya. Ya, nah tujuannya adalah berubah sifat, saudara. Ya, saudara, inilah yang tema yang selalu dibawakan di tiap hari Minggu, ya, supaya saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Katakan sama-sama, mengalami perubahan hidup. Ya, karena ibadah itu harus berubah. Kalau tidak berubah, maka saudara, ibadah kita hanya agamawi, ya, yang kita cuma ibadah, namun hidup kita, sifat kita tidak berubah, ya. Nah, 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 kita akan baca. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus, saudara, ya. Kesaksian Rasul Paulus ketika dia menulis ya kepada Timotius, anak rohaninya. Baik, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 14. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Karena ia menganggap aku pelayanan ini kepadaku. Ya, terus lagi 23. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua ini telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, ini kesaksian Rasul Paulus. Tatkala sebelum ia berjumpa dengan Tuhan, saudara, dikatakan justru dia adalah seorang penghujat, ya, Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah seorang penganiaya, seorang yang ganas. Ya, itu kehidupan lamanya. Ya, saudara, harusnya kita mengalami perubahan yang seperti ini, ya. Aku yang tadinya, ya, hidupku berantakan, hidupku masih hidup dalam dosa, ya. Saudara, kita lihat, ya, Paulus katakan semuanya kulakukan tanpa pengetahuan, ya, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Ya, jadi kalau saudara dan saya berubah itu karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, karena anugerah Tuhan. Ya, bagian kita adalah membuka hati. Ya, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah mengubahkan hidup kita. Katakan sama-sama, mengubahkan hidup kita. Amin. Ya, saudara, itu adalah bagian daripada Tuhan, ya, mengubahkan hidup saudara dan saya. Nah, saudara, ada satu kisah dalam Perjanjian Lama, ya, yang hidupnya diubah. Namanya adalah Yakub. Ya, Yakub, dia adalah seorang penipu, ya. Namun saudara, nama Yakub diubah menjadi Israel, ya, bukan lagi penipu,
tetapi saudara namanya berubah. Nanti kita akan lihat arti daripada Israel ya. Terus lagi LCD-nya. Terus lagi. Nah ini ya. Hosea 12, kisah tentang Yakub itu ditulis dalam kitab Hosea 12 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Ya. Kalau saudara nggak kelihatan di LCD-nya, saudara bisa buka di ayat di Alkitab yang saudara bawah ya. Oke, kita akan baca di sini. 2, 3. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan apa? Menghukum Yakub sesuai dengan apa? Tingkah lakunya. Ya, jadi saudara jangan sembarangan kita berbuat dosa. Pasti Tuhan akan hukum. Ya, terus lagi, dan memberi balasan sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ya, Yakub itu dijuluki sebagai apa? Penipu. Ya, saudara, dia menipu ayahnya. Ya, tatkala ayahnya ingin memberkati saudara, ya, saudara Esau, kakaknya, tapi dikatakan aku ini Esau. Ya, dia adalah seorang saudara yang memang merebut, ya, saudara, hak kesulungan, ya, saudara, sehingga Esau menjadi sakit hati terhadap dirinya, sehingga berkat-berkat yang tadinya saudara untuk Esau itu turun kepada Yakub. Ya, saudara, Yakub itu seorang penipu. Ya, dikatakan bahwa dia sudah menipu dan akibatnya saudara, setelah ayahnya meninggal dia ingin dibunuh oleh siapa? Esau. Dan akhirnya dia melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Ke rumah pamannya. Siapa nama pamannya? Laban. Pintar semua saudara, Laban ya. Nah, disitulah dia bekerja saudara. Ya, disitulah saudara dia mendapatkan istri, yaitu anak-anak Laban. Yaitu siapa namanya? Wah, ini kuis saudara, Lea dan Rahel. Ya, berapa anaknya? 12 saudara ya. Nah, saudara, dia bekerja di rumah di Laban pamannya. Berapa kali dia ditipu oleh Laban? Dia kan menipu. Ya, dia menipu saudara. Dia menipu ayahnya. Dia ingin merebut saudara, ya, hak kesulungan daripada kakaknya yaitu Esau, sehingga Esau berniat untuk membunuhnya, sehingga ibunya suruh dia lari saudara ke rumah pamannya. Ya, di rumah pamannya yaitu Laban, saudara, berapa kali dia ditipu oleh Laban mengenai upah. Ya, upahnya selalu berubah-ubah. Berapa kali? 10 kali. Ya, jadi apa yang kita tabur itu kita tuai. Katakan sama-sama, apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau saudara suka nipu orang, saudara akan ditipu oleh orang. Percaya, itu pasti akan kita alami. Betul apa enggak? Ya, kalau kita suka berbohong, pasti orang lain akan membohongi kita. Ya, karena itu saudara, kita harus berubah. Katakan sama-sama, saya harus berubah. Ya, saudara, kita lihat proses yang dialami oleh Yakub. Ya, saudara, Yakub mengalami proses Tuhan dari seorang penipu, ya, dari seorang yang memiliki karakter yang tidak baik. Ya, dia diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, dia harus menuai apa yang dia tabur. Katakan sama-sama, menuai apa yang dia tabur. Ya. Dikatakan firman Tuhan tadi, katakan bahwa Tuhan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya. Ya, jadi saudara ingat bahwa dosa itu membawa akibat. Ya, karena itu kita jangan sembarangan berbuat dosa. Ya, dan akan memberi balasan kepada sesuai dengan perbuatannya. Ya, saudara, kalau kita bisa hidup kudus saat ini, ya, itu bukan buat diri kita, tapi juga buat anak-anak kita. Amin. Ya, kita lihat bagaimana kisah tentang Daud saat dia berbuat zina, kemudian dia juga membunuh, ya, menyuruh saudara Uria, suami dari Batseba, di garis depan sehingga suaminya terbunuh, dan saudara, dia sudah berselingkuh dengan Batseba. Dan akibatnya dia menuai apa yang dia tabur, ya saudara. Ya,
dia anak-anaknya jatuh dalam dosa perselingkuhan dan juga pembunuhan, ya. Karena itu Tuhan katakan bahwa ya saudara, bahwa Tuhan memberi balasan padanya sesuai dengan perbuatannya, ya. Terus lagi di dalam kandungan 23, di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah, ya. Terus lagi ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihannya. Ya, inilah awal daripada pertobatannya. Ya, terus lagi di sini katakan di Betel ia bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Tuhan Allahmu. Katakan sama-sama, harus berbalik. Amin. Ya, saudara dan saya terpanggil untuk bertobat. Bertobat artinya apa? Berbalik. Jadi Tuhan panggil kembali saudara Yakub yang selama 20 tahun dia melarikan diri daripada Esau. Tetapi saudara, pada satu waktu Tuhan suruh Yakub untuk kembali ke rumah ayahnya, ya, ke rumah ibunya, ke tanah airnya, saudara. Dan otomatis di sana dia bertemu dengan siapa, saudara? Dengan Esau. Ya. Jadi saudara, kita nggak bisa melarikan diri. Ada orang yang mengalami dia berbuat salah, berbuat dosa, dia melarikan diri. Tetapi yang Tuhan mau adalah menyelesaikan masalah dosa kita. Katakan sama-sama, menyelesaikan masalah dosa. Amin. 20 tahun saudara, ya. Yakub saudara, dia melarikan diri, ya. Dia masih ada ganjalan dengan siapa? Dengan Esau, karena dia pernah menipunya, ya saudara. Sehingga Esau merasa tertipu oleh dirinya, saudara. Dan Tuhan ingin menyelesaikan. Ya, setelah 20 tahun maka Yakub disuruh oleh Tuhan kembali ke rumah ayahnya. Dan saudara, otomatis Yakub berpikir, wah, saya harus bertemu siapa? Esau. Karena apa? Esau udah berniat mau membunuhnya, saudara. Karena hak kesulungannya itu direbut oleh siapa? Oleh Yakub. Jadi sejak dalam kandungan aja, saudara, Yakub itu sudah memegang tumit kakaknya Esau. Ya. Dia ingin saudara merebut hak kesulungannya. Ya. Saudara, itu gambaran kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita yang tadinya seperti Yakub, ya, yang ingin merebut saudara apa yang bukan menjadi hak, ya saudara. Namun saudara dan saya, Tuhan mau ubahkan. Katakan sama-sama, Tuhan mau ubah. Seperti juga Tuhan Tuhan mengubahkan kehidupan Paulus. Tadi namanya siapa Paulus, saudara? Saulus. Pinter semua, saudara. Ya, tadinya dia seorang ganas, penganiaya, saudara. Tadinya seperti itu. Tapi ketika Paulus atau Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara kepada dirinya, dan disitulah awal perubahan hidupnya. Amin. Saudara, mau berubah hidup kita? Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami perjumpaan pribadi. Ya, bukan kata orang. Tetapi saat saudara dalam ibadah, saudara benar-benar saudara dilawat oleh Tuhan dan bukan dilewat. Ya, ada orang yang dilawat, ada orang yang dilewat. Yang dilawat adalah orang yang membuka hati, yang mau hidupnya berubah. Amin. Ya, saudara, maka saudara, Yakub dipanggil kembali ke tanah airnya, untuk berbalik ke tanah airnya, saudara. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tanah air kita yang sesungguhnya tanah air apa, saudara? Katakan sama-sama, tanah air surgawi. Amin. Tuhan pengen saudara mengembalikan saudara, ya, untuk kita berbalik ke tanah air kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa tanah air kita bukan di dunia ini. Katakan sama-sama, tanah air saya bukan di dunia ini.
Tapi tanah air kita di mana? Jadi fokus kita bukan dalam dunia yang sementara, tapi fokus kita adalah nanti dalam kekekalan. Katakan amin. Ya, saudara, kalau ada orang yang hatinya masih melekat kepada dunia, maka hidupnya masih belum berubah. Ya, karena itu Tuhan mau mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara. Terus lagi LCD-nya. Ya, coba dibaca sama-sama. 2, 3. Perjumpaan ilahi dengan Tuhan saat Yakub berada sendirian. Nah, coba kita buka, saudara, Kejadian 32. Kita akan kisah tentang Yakub. Siapa yang di sini yang namanya Yakub ada? Nggak ada, saudara. Oke, Kejadian 32. Sudah dapat? Sekarang kita baca, saudara. Kejadian 32. Ya. Ayat 22. Pergumulan Yakub dengan Allah. Ya. Saudara, saat kami ketakutan, dia bergumul dengan Allah. Saudara, ya, coba ayat 22, ya. Atau 24 aja lah dulu, ya. Ayo kita baca 24. 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing, ya. Inilah yang terjadi. Yakub bergumul dengan Allah dan ia menang. Dengan bergumul dalam doa, ya, saudara, maka terjadi impartasi kuasa Tuhan, ya, sehingga kita mengalami perubahan. Katakan sama-sama, mengalami perubahan. Ya, dia bergumul karena dia dalam ketakutan, saudara. Ya, karena semakin dekat dia akan bertemu dengan siapa? Esau. Makanya dia bagi pasukannya, ya, saudara. Dia bagi yang paling depan itu, saudara, adalah yang pertama dia suruh siapa? Saudara, utusannya. Ya, nanti kita akan lihat, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah sebelum dia berubah, sebelum dia bertobat, ya. Nah, kuasa perubahan tadi, saudara, ia menangis dan mohon belas kasihan Tuhan. Katakan sama-sama, mohon belas kasihan Tuhan. Saudara mau berubah? Amin. Angkat tangan. Ya, saudara, kita nggak mampu. Namun mohon belas kasihan Tuhan. Agar apa? Tuhan mengubah hidup kita. Katakan sama-sama, Tuhan mengubah hidup saya. Amin. Itu yang terpenting, saudara. Ya, itu yang terpenting. Ya, bukan berkat jasmani, tetapi perubahan hidup. Katakan sama-sama, perubahan hidup. Ya, ya, saudara. Terjadi perubahan sifat yang tadinya keras menjadi lemah lembut, gampang diajar, ya, dan rendah hati, ya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Terjadi perubahan, pandangannya berubah total, maka cara penyelesaian masalah pun berubah, ya. Coba next. Nah, bagaimana, saudara, kita lihat, ya. Yang pertama, ayo dibaca 2, 3. Sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakub menaklukkan hati Esau dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri. Dalam kitab Yeremia mengatakan 17 ayat yang 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, saudara, sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakub menaklukkan hati Esau dengan kekuatannya, ya. Saudara, ya, dia menenteramkan hati Esau dengan hadiah-hadiah. Jadi saat dia pengen ketemu Esau, maka saudara, dia mengirimkan hadiah-hadiah kepada Esau. Ya, coba 32 kita baca ayat 13. Ya, sebelumnya. Yuk kita baca. Siap, kita baca 13 sampai 21, ya. Sudah ketemu semua? Amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya daripada apa padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina,
dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai. Ini banyak sekali. Kalau zaman dulu saudara, harta itu identik dengan binatang piaraan saudara ya. Kita lihat bagaimana saudara ya, bagaimana menenteramkan hati Esau. Maka Yakub ya, dia mengutus hamba-hambanya untuk mengirimkan ini saudara ya, persembahan-persembahan ini, hadiah-hadiah ini kepada kakaknya ya. Kemudian ayat yang ke-16, 23, diserahkannya semua itu kepada budak-budaknya. Untuk apa? Untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan dia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. 17, diperintahkannya kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ya, terus lagi, begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. 20, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Terus, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan apa? Dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ya, saudara, kita lihat sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakub menaklukkan hati Esau dengan apa? Dengan kekuatannya. Bagaimana caranya? Dia menenteramkan hati Esau dengan apa? Memberikan persembahan. Ya, berupa apa zaman dulu? Harta ternak. Kalau sekarang money saudara ya. Pokoknya kalau saudara lagi musuhan sama orang gitu ya, pengen damai, ya kasih dia hadiah dulu saudara. Amin. Kok aminnya saudara ya. Kalau ingin menenteramkan ya pakai cara itu dulu saudara ya. Itu ya. Coba kita baca Amsal 21 ayat 14 ya. Amsal 21 ayat 14. Amsal 21 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Jadi hadiah itu memadamkan marah saudara. Ya, jangan kita datang dengan tangan hampa saudara ya. Saudara, pemberian dengan sembunyi memadamkan marah. Dan terus, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Jadi Yakub tahu caranya saudara. Tapi dia dengan kekuatan. Kenapa? Karena hatinya masih galau. Galau apa? Karena tadi dikatakan mungkin ya. Di ayat yang ke-20 ya, mungkin dikatakan, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ya saudara, dia masih ngandelin kekuatannya. Ya, dengan pemberian ya saudara. Memang tindakan Yakub itu benar, bisa meredakan hati Esau saudara, amarah Esau. Namun hatinya tetap galau. Ya. Karena dikatakan karena tidak ada kepastian. Mungkin dikatakan ya, di ayat yang ke-20, mungkin ia akan menerima aku dengan baik ya. Yang kedua, slide-nya. Ya. Jadi ini ciri orang yang sebelum dia bertemu dengan Tuhan selalu mengandalkan kekuatannya. Ya, kalau kita udah bertemu dengan Tuhan selalu mengandalkan siapa tuh? Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Soleh kiri kanan.
andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apa pengertian kita sendiri ya, menurut akal kita. Nah, yang kedua, coba dibaca 23. Sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakub mengatur barisan menurut akal manusia. Ya, dia pilih kasih, saudara. Kalau nanti dia ketemu Yakub, yang pertama yang disodorin adalah saudara istri dari siapa, saudara? Istri Yakub ada berapa sih? Dua. Istrinya 4. Istri Yakub siapa? Betul. Bilha sama siapa? Zilpa. Bilha sama siapa? Kalau nggak salah, saudara. Yang dua itu adalah ini budaknya si Lea, pembantunya Lea, ya kan? Yang satu pembantunya siapa? Rahel, ya. Karena mereka pada saingan, ingin dikasih oleh Yakub. Jadi yang enak Yakub, saudara. Ya, istrinya 4, saudara. Bayangkan, ya. Nah, jadi yang paling tidak dikasihi, saudara, ditempatkan depan. Ini istri dari budaknya. Kalau ketemu, ya, nanti yang paling belakang, nanti dia bisa lari duluan, saudara. Ya kan? Nah, itu akal manusia. Budaknya, ya, si Bilha dan anak-anaknya. Rombongan yang kedua, saudara, Zilpa, ya, dan anak-anaknya. Itu jaraknya lumayan jauh, saudara. Jadi, saudara, pertama kan dikirim siapa? Budak-budaknya kan, saudara, ya, pegawai-pegawainya untuk kasih persembahan. Kemudian diatur barisan lagi. Di belakangnya siapa? Si Bilha dan anak-anaknya. Yang kedua, rombongan yang berikutnya siapa? Zilpa dan anak-anaknya. Yang ketiga siapa? Lea. Yang paling dikasihi siapa, saudara? Rahel. Di sini ada yang nama Rahel? Ada 2 Rahel, saudara. Yang paling dikasihi Rahel. Supaya nanti kalau satu, wah, saudara, mereka pengen dibunuh apa segala macam, mereka sempat lari, saudara. Yakub paling belakang juga, saudara. Jadi, saudara, kita lihat, kalau orang belum bertemu dengan Tuhan, pasti pakai pengertian sendiri. Yang kedua, pasti nyelamatin dirinya sendiri. Egois. Soalnya di kanan, jangan egois. Jadi itu cara pandangnya gitu loh. Ya, Tuhan mau ubah pada saat saudara nanti kita lihat saat Yakub bergumul dengan Allah. Ya, kalau kita kan bergumul dalam doa, saat kita dalam tekanan, saat kita dalam masalah yang berat, saudara, kita nggak bisa lari, kita hanya sendiri dengan Tuhan. Seperti Yakub, dia sendirian dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, malaikat di sini, saudara, bukan malaikat biasa, tetapi malaikat kalau di dalam Alkitab M-nya besar itu adalah bicara tentang Allah yang menjadi berinkarnasi. Ya, namanya Theophany. Ya. Ya. Dengan bergumul dalam doa, ya, nanti kita akan baca di sini ya pergumulan Yakub dengan Allah. Yang tadi mengatur barisan menurut akal manusia. Ya. Jadi yang paling belakang siapa? Yang paling belakang Yakub dan bersama dengan Rahel dan anak-anaknya. Anak yang paling dikasihi kan, saudara, si siapa? Si Yusuf, ya. Nah, saudara, kita lihat ya Amsal 3 ayat 5 dan 6. Coba dibaca di bawahnya. Oke. 23. Percayalah. 23. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi sebelum bertemu dengan Allah, ya tadi Yakub, saudara, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, saudara. Tapi begitu kita dekat dengan Tuhan, kita belum keluar rumah aja kita berdoa. Amin. Ya, saudara, yang orang tua angkat tangan, orang tua. Ya, sebelum anaknya keluar rumah, doain. Anak saya sampai udah besar, saudara, Felicia, Pak, doain Pak. Oh iya, karena saya imamnya, kita doakan.
Ya, supaya sepanjang hari Tuhan sertai, kasih kekuatan, kasih kesehatan, penyertaan Tuhan, kasih hikmat daripada Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pelihara semua anak-anak sampai dia besar semua. Selama saya masih ada, kita doakan karena kita mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Karena kan hidup kita selangkah dari maut, saudara. Betul apa enggak? Kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara, di depan. Bahkan 1 menit di depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun sepanjang hari kita percayakan kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Itu artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Amin. Colek kiri kanan, jangan andalkan kekuatan. Amin. 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 Yang kedua, jangan andalkan pengertianmu sendiri. Nih pikiran sendiri nih, ya. Mau ngambil keputusan pokoknya jalan aja katanya tanya Tuhan. Saudara, akhirnya begitu kita banyak salah, kita gagal, kita kecewa, kita salahkan Tuhan. Tapi begitu kita dekat sama Tuhan, saudara, kita nggak mau lagi bertindak seperti itu. Seringkali kita seperti Yakub. Betul apa enggak, saudara? Ya, pakai pengertian kita sendiri. Saudara mau berubah? Coba angkat tangan yang mau berubah. Amin. Hidup kita bukan kita lagi. Ya, kalau kita mau berubah, dimulai dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan sama-sama, perjumpaan pribadi. Kapan Yakub mulai diubah? Tatkala dia sendirian dengan Tuhan. Katakan sama-sama, sendirian dengan Tuhan. Ayo, Kejadian 32. Kita baca lagi ayat 24. Ya. Ya, kenapa dia sendirian? Ayat 22-nya deh kita baca ya, 22. 23, pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, dalam kitab Hosea tadi kan saudara mengatakan bahwa di dalam Hosea pasal yang ke-12 dikatakan bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Ya, berarti saudara, malaikat itu bukan malaikat sembarangan. Kalau malaikat di dalam Alkitab ditulis M-nya besar, saudara, itu berbicara tentang teofani. Allah yang berinkarnasi menjadi saudara malaikat, ya. Malaikat tuh malah Yahweh, malaikat Allah tuh malah Yahweh. Ya, malah artinya adalah utusan Allah, ya. Saudara, Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Siapa yang percaya, saudara? Amin. Ya. Jadi saudara, malah Yahweh, Teofani, Kristofani. Jadi Allah itu bisa menjadi manusia. Bisa menjadi manusia. Saudara, ingat waktu Allah bertemu dengan Abraham, bertemu dengan 3 orang, ya, yang menjumpai Abraham. Ingat, ya, yang 2 malaikat, yang 1 itu bukan malaikat biasa, itu Yahweh. Itu Allah, saudara. Ya, teofani. Ya. Jadi kalau Yesus dia datang sebagai Allah menjadi manusia, ya saudara, sanggup Allah melakukannya. Jangan manusia menjadi Allah. Amin. Kalau Allah jadi manusia bisa? Bisa. Ya. Nah, saudara, ini Yakub bergumul dengan Allah. Ya. Di dalam saudara dikatakan di dalam Hosea 12 ayat 37, ia bergumul dengan Allah. Ya. Coba Hosea 12 ayat 7. 12 ayat 7. Kembali lagi belakang mundur. Hosea 12 ayat yang ketiga sampai 7. Coba LCD-nya dimundurin deh. Hosea 12 ayat 3 sampai yang ke-7 dimundurin. Hosea. Nanti kita kembali yang kedua. Ya. Nah, ini ya. Coba dibaca. Yang huruf kuning. Ya. Yang bagian kedua, yang huruf kuningnya, ia bergumul. 23,
Ia bergumul dengan siapa? Dengan Allah. Itu Hosea, ya. Nabi Hosea menulis bahwa siapa ianya itu? Yakub, ya. Coba di atasnya itu, bahwa ia akan menghukum siapa? Yakub. Ya, ianya itu adalah Yakub. Yakub bergumul dengan Allah. Ya, di dalam tadi Kejadian 33 kita baca, ia bergumul dengan Allah. Nah, ditulis lagi, baca lagi 23, ia bergumul dengan M-nya besar nggak saudara? M-nya besar, malaikat. Ya, kenapa di atas dikatakan ia bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat? Sama. Itu teofani. Ya. Jadi saat saudara dalam pergumulan, saudara nggak bergumul sama siapa-siapa, saudara bergumul dengan Tuhan. Amin. Seorang diri, katakan sama-sama. Amin. Saudara masuk kamar, saudara berdoa. Banyak masalah, banyak beban Tuhan. Sama kayak Yakub, saudara. Mungkin kau dalam ketakutan, sama seperti aku, dalam ketakutan. Karena terancam nyawa istrinya, anak-anaknya. Dalam ketakutan, trauma. Saudara, 20 tahun yang lalu, karena Esau sudah mengancam dia untuk membunuhnya. Ya, dia bilang, aku akan bunuh kamu. Saudara, Yakub melarikan diri. Wah, dia pikir dia udah bebas, lepas dari kakaknya. Tapi 20 tahun kemudian, setelah dia diproses juga di Laban, di rumah pamannya, dia ditipu 10 kali, saudara. Kemudian setelah itu Tuhan ingin mendamaikan kembali. Katakan sama-sama, mendamaikan kembali. Jadi hidup itu gak boleh ada musuh. Celiki kanan, gak boleh ada musuh. Amin. Kemanapun saudara lari ke ujung bumi, saudara, nanti Tuhan panggil lagi kita, saudara, untuk berdamai. Siapa yang mau berdamai? Amin. Tuhan punya cara untuk menangani kita. Tuhan panggil kembali ke tanah airnya. Ya, saudara, tanah air kita yang sesungguhnya adalah surgawi. Tuhan mau selamatkan kita. Amin. Ia bergumul dengan siapa? Dengan Allah. Ia bergumul dengan apa? Malaikat. Dan ia menang. Katakan sama-sama, saya menang. Saya menang. Kemenangan itu dimulai dari mana? Dari kamar saudara. Begitu saudara udah menang, bergumul dengan Tuhan, mendoakan orang-orang yang memang saudara gak siap untuk bertemu, yang saudara benci atau yang saudara takuti, seperti aku. Begitu kita udah menang di dalam ruangan doa kita, maka saudara kita bisa menghadapi ya pergumulan kita bisa menghadapi orang-orang, saudara. Amin. Beda. Kemenangan dimulai dari saat kita bergumul dengan Tuhan sendirian di dalam ruangan doa kita. Saudara mau berdoa sama Tuhan sendirian? Mungkin orang lain nggak tahu masalah pergumulan saudara yang benar, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Hanya Tuhan yang bisa kasih kita kemenangan. Amin. Ya, saudara, ia bergumul dengan Allah dan dia menang. Terus lagi, ia menangis. Saudara nangis gak di kamar? Nangis. Jadi nangisnya bukan karena Tuhan, saya gak punya makanan. Aduh Tuhan, karena berkah Tuhan. Nangisnya bukan gitu lagi. Meratapi akan dosa. Amin. Yeremia bilang, biarlah setiap orang mengeluh bukan karena dosanya. Biarlah kita mengeluh oleh karena kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang menangis? Yakub. Saudara pernah menangis? Ya. Dikatakan ia bergumul dengan Allah, dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan mohon belas kasihan. Jadi kalau orang itu udah hancur, nggak ada lagi kesombongan, tersungkur di hadapan Tuhan. Yang ada adalah mohon belas kasihan Tuhan.
Amin. Ya, slide-nya lagi tadi bagian kedua. Sebelum mengalami perubahan pandangan awalnya, Yakub mengatur menurut akal manusia. Ya, nah kita akan baca dalam Kejadian 32. Ya. Ayat 24 tadi sudah kita baca. Tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Siapa itu? Malaikat. Ya, Hosea 12 tadi ya. Malaikat Tuhan, M-nya besar, dan bergumul dengan Allah. Malaikat itu adalah Allah sendiri, Malah Yahweh ya. Nah, 25. Yuk kita baca 23. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Terus lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Terus lagi, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Apa artinya Yakub? Penipu. Ya, penipu. Terus lagi, ya, bertanya, ya. Tadi apa? Sampai mana tadi? Yakub. Ya, 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub. Kamu bukan lagi penipu. Ya, saudara, setelah dia ditipu, karena kita harus menabur dari apa yang kita tuai. Betul apa enggak, saudara? Dosa diampuni, tapi kan akibatnya harus kita tanggung. Ya. Seperti juga Yakub. Ya. Nah, dikatakan namamu bukan lagi Yakub, tetapi siapa? Nah, namanya berubah, saudara. Ya. Jadi nama itu mencerminkan sifat. Amin. Ya. Nama bukan lagi Yakub, tetapi siapa namanya? Sampai sekarang namanya Israel. Saudara, kita lihat bangsa Israel. Wah, bangsa yang paling diberkati Tuhan. Semua penemuan-penemuan itu dari bangsa Israel. Betul apa enggak? Betul. Ya, Android yang saudara itu, ya, pencipta Facebook saudara, ya, semua itu unggul dalam segala hal. Ya, kita lihat tuh karena bangsa pilihan. Nama bukan lagi Yakub, tapi siapa? Israel. Terus lagi kita baca. Yuk, sampai mana? 28. Yuk. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. 29. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati Yakub di situ. Terus Yakub menamai tempat itu Peniel. Saudara tahu sekolah Peniel? Ada di Pasar Baru. Ya, itu sekolah saya dulu, saudara. Ya. Nah, dikatakan namamu bukan lagi engkau menamai tempat itu apa? Peniel. Sebab katanya apa? Aku telah melihat Allah. Wah. Berarti ini orang ini bukan sembarangan. Tadi hostnya bilang apa? Malaikat Allah, dan itu sendiri adalah Allah. Aku telah melihat Allah. Artinya harus ada perjumpaan pribadi. Yes. Katakan sama-sama, perjumpaan pribadi. Ketahuan kalau orang gak berubah hidupnya, dia cuman ibadah, cuman datang, duduk, dengar, dia pulang, gak berubah. Ketahuan. Cuma agama gak mau lakukan, gak berubah. Sehingga Tuhan bilang, aku tolak engkau. Bukan orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, biar selamat, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ada pelayan Tuhan bilang, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Ya. Melakukan usisan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena hidupnya tidak berubah. Katakan sama-sama, saya harus berubah. Saya harus berubah. Diawali dengan perjumpaan pribadi. Katakan sama-sama, perjumpaan pribadi. Namanya pribadi, harus doanya seorang diri. Gak usah ikut-ikutan yang lain.
Karena keselamatan adalah pribadi. Nggak bisa nebeng, orang tua nggak bisa nebeng ke anaknya, anak nggak bisa nebeng sama orang tua, suami nggak bisa nebeng dengan istri, istri nggak bisa nebeng dengan suami. Amin. Amin. Karena ini bersifat pribadi. Sama seperti Paulus, pribadi dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Tadinya dia seorang ganas, penganiaya, saudara hidupnya amburadul. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Amin. Contohnya saya, saudara. Nggak ada orang yang cita-citanya jadi pendeta. Betul apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Dulunya masa-masa saya SMP, SMA, wah. Tapi Tuhan ubah. Bahkan Tuhan panggil menjadi hamba-Nya. Amin. Oh, saudara, diawali dengan perjumpaan pribadi. Saudara, saat saya ngikut retreat di Puncak, saudara, di situ awal perjumpaan pribadi dan saya nangis terus, saudara. Mulai di situ seorang muda yang diubah oleh Tuhan. Mulai saat itulah saya mulai melayani Tuhan, walaupun masih kuliah, melayani anak-anak muda, saudara, di mana-mana, saudara, di PAUD, Persekutuan Oikumene Umat Kristen, sampai ke Bekasi, Bantar Gebang, saudara. Lebih banyak kita pelayanan daripada kuliah. Namun IPK saya 3,2, nggak memalukan, saudara. Tapi di situ saya dapat berkat Tuhan, saya beliin buku-buku rohani, saya bagi-bagi ke teman-teman, saudara. Banyak orang yang mengalami perubahan hidup karena diawali dari saya yang berubah hidupnya. Amin. Karena perjumpaan pribadi. Katakan sama-sama, perjumpaan pribadi. Saudara punya pergumulan yang berat, coba angkat tangan. Seperti Yakub punya pergumulan. Dia belum sampai terancam nyawa loh, saudara. Kalau Yakub terancam nyawa, jangan main-main. Makanya dia sangat ketakutan, saudara. Karena begitu dia dengar bahwa Esau dengan 400 pasukannya ingin bertemu dengan dia udah mulai mikir, wah, mati nih semua dibantai sama dia. Trauma, takut, belum sampai nyawa. Tetapi kemenangan dimulai pada saat dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Katakan sama-sama, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara nggak akan pernah berubah kalau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, biasanya orang, saudara, dia bergumul dengan Tuhan kalau dia ada masalah. Siapa yang punya masalah, saudara? Kayaknya semua banyak punya. Lihat mukanya, masalah semua, saudara. Betul? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Katakan sama-sama 2, 3, mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Yang kedua, tidak memakai pengertian sendiri, tetapi saudara, hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Ya, saudara, peniel. Arti peniel apa? Arti peniel ayat yang ke-30. Yakub menamai tempat itu apa? Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku apa? Tertolong. Ya, berhadapan muka, bertemu, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ya, dengan bergumul dalam doa terjadi penyeberangan pikiran. Ya, sebab Yabok tadi ya, sungai Yabok artinya adalah ia akan mengosongkan. Apa yang dikosongkan? Pakai pikiran kita sendiri. Makanya tadi bilang apa? Firman Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, nah, hikmat duniawi, ya, itu pengertian sendiri. Ya, seperti apa? Ya tadi Yakub, ya kan? Apa tadi? Dia tempatkan pertama budak-budaknya, kemudian saudara istrinya, istri budak-budaknya, kemudian Lea, kemudian terakhir dia beserta dengan Rahel. Ya.
Terus lagi yang ketiga. Yang ketiga. Ayo dibaca sama-sama 2, 3. Sebelum mengalami perubahan, pandangan awalnya apa? Mengutamakan keamanan dirinya sendiri. Egoisme. Colek kiri kanan, jangan egois ya. Ya. Ayo dibaca bawahnya 2, 3. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Yakub di mana? Paling belakang, saudara. Kepala keluarga loh, saudara. Paling belakang. Ya. Nah, itu egois. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan apa? Dengan setelah bertemu dengan Tuhan, Yakub berjalan di depan. Ya, coba pasal 33. Tadi kan 32, 33. Ya, oke. Ayat yang ketiga, coba kita baca 2, 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya. Ya, itu perubahan hidup. Yang tadinya dia di belakang, sekarang dia di depan. Ya, dia mulai mengandalkan Tuhan. Ya, terus lagi yang keempat. Slide. Yuk baca sama-sama 2, 3. Sebelum mengalami perubahan, pandangan awalnya Esau adalah ancaman bagi dirinya. Ya, ketakutan itu akibat dari dosa. Katakan sama-sama, dari dosa. Ya, dari perbuatan dosa. Ya, takut ketahuan, ya kan, saudara. Tapi lebih baik kita takut akan Tuhan. Ya, amin. Ya, karena satu saat Tuhan akan bongkar, saudara, segala dosa-dosa kita yang tersembunyi. Lebih baik kita akui dan kita pegang, ya. Nah, setelah bertemu dengan Tuhan, bayangan wajah Allah lebih besar daripada wajah Esau. Hadirat Allah lebih besar daripada orang yang ditakutinya. Allah yang adalah kasih melenyapkan ketakutan. Berarti begitu ketemu Tuhan, ketakutan hilang. Siapa yang takut, saudara? Masih ada takut? Ya, kalau takut berarti kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Begitu kita bertemu dengan Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang lenyap. Ya. Amin. Yang terakhir, slide-nya yang terakhir. Ayo dibaca sama-sama 2, 3. Perjumpaan ilahi seorang dengan Tuhan akan mengubah pandangan hidupnya. Terus hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Kita semua. Coba colek kiri kanan. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk siapa? Tubuh Kristus. Amin. Ya. Ayo kita akan bangkit berdiri. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Saudara, biarlah Tuhan boleh mengubah hidup saudara dan saya. Karena tanpa perubahan tidak akan ada keselamatan. Ya, hanya orang yang menjadi ciptaan baru yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Kalau saudara mengalami ketakutan, mengalami kepedihan, mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, inilah saatnya saudara engkau merendahkan diri dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Hanya saudara dengan Tuhan, seorang diri dengan Tuhan. Masuk ke kamarmu, ceritakan semua yang menjadi ketakutanmu, semua yang menjadi apa yang ada dalam hatimu, semua yang menjadi pergumulanmu. Biarlah kita menangis, bukan menangis lagi oleh karena masalah ekonomi atau masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Tetapi kita menangis, Tuhan mau ubahkan kami.
Tuhan ubahkan hidupku Tuhan. Aku gak berkuasa mengubah hidupku. Aku berubah oleh karena anugerah Tuhan. Seperti Paulus katakan, oleh anugerah Tuhan, kasih karunia yang besar telah mengubahkan hidupku. Saudara, buka hati. Kita nyanyikan pujian ini. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan ubah hatiku. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan akulah tanah liat. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadi tanah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Biarlah kita berubah dari Yakub menjadi Israel, dari Yakub si penipu menjadi Israel, yang artinya Allah berjuang untuk dirimu. Allah berjuang untuk menyelamatkan dirimu. Allah berjuang menyertai hidupmu. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menguasai hidupmu. Sekalipun dunia dosa, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Biar Tuhan ubah hidup kita. Saudara alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat engkau dalam kesedihan, saat engkau dalam ketakutan, saat engkau dalam kecewa, tidak ada jalan lain yang dapat menyelesaikan masalah hidupmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan pakai pengertianmu sendiri yang akan justru merusak hidupmu. Tapi belajar mengandalkan Tuhan, belajar minta hikmat yang daripada Tuhan, dan mohon penyertaan-Nya agar hidupmu disertai oleh Tuhan. Allah berjuang bagi dirimu. Biar ku semakin berkurang Tuhan. Ingatlah setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Karena itu punya hati takut akan Tuhan. Mulai belajar hidup berjalan menurut kehendak Tuhan.
perasaan, bahkan korban nyawa sekalipun, karena Yesus telah berkorban lebih dahulu bagi hidupmu. Ya Rama, ya Rama, ya Si. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Si. Ya Rama, ya Rama, ya Si. Roh Kudus Tuhan, jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami. Saudara, buka hatimu. Ya Rama, ya Rama, ya Si. Jangan lagi pakai pengertianmu sendiri. Jangan lagi pakai kekuatanmu sendiri. Jangan lagi mencari kenyamananmu diri sendiri. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Si. Oh, ya Rama, oh, ya Rama, ya Si. Ubah hati kami ya Tuhan, jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit atas kami. Yang kami mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu. Ya Rama, ya Rama, ya Si. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Inilah saatnya Engkau mengubah hidup kami. Inilah saatnya Engkau mengubah hidup kami. Inilah saatnya Engkau memerdekakan kami dari dosa. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita dibebaskan dari penjajahan dosa. Ya Rama, ya Si. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang memberi hidup yang baru telah memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa, dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Yesus, menjadi hamba firman-Nya yang menguasai hidup saudara dan saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui segala dosaku Tuhan. Saudara, sebutkan dalam hatimu. Tuhan, dengar apa yang tersembunyi dalam hati. Tuhan mau pulihkan. Ikuti saya lagi. Tuhan Yesus, kasihani aku Tuhan, orang yang berdosa ini. Saat ini Tuhan, aku telah mendengarkan firman. Aku mau hidupku berubah seperti Tuhan mengubah kehidupan Yakub menjadi Israel. Yakub dari seorang yang penuh dosa, Yakub yang tadinya merebut, seorang perebut, seorang penipu, menjadi Israel, Allah yang berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara pulang dari tempat ini, saudara masuk dalam kamarmu, seorang diri, engkau dengan Tuhan. Ceritakan semua, buka semuanya.
Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Tujuan yang paling utama supaya saudara dan saya mendapatkan anugerah keselamatan, kehidupan kekal. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saudara angkat tangan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan, menaruh harap dan percaya kepada-Mu. Kami tidak lagi mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi kami mengandalkan hikmat daripada-Mu, memberikan Tuhan jalan keluar dalam hidup kami. Kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kami hidup untuk Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Silakan saudara duduk dan berdoa mengucap syukur.